Waifu, siapa sih yang gak senang dengan cewek anime? Oke nih, kalau gue minta kalian sebut karakter cewek di One Punch Man, gue yakin pasti yang kebayang di pikiran kalian adalah Tatsumaki atau Fubuki, atau mungkin ya si cewek nyamuk dari season 1, atau mungkin si ini. Nah, kalau kita pikir-pikir nih ya, ternyata karakter cewek di One Punch Man itu gak banyak loh. Itu pun screen time mereka juga sedikit. Pengaruh mereka ke perkembangan plot cerita juga gak terlalu signifikan. Jadi timbul pertanyaan, sebenarnya di mana sih karakter-karakter cewek yang ada di One Punch Man ini? Mereka itu ngapain gitu? Siapa aja mereka? Terus role mereka di cerita ini sebagai apa? Nah, oleh karena itu, hari ini gue bakal liatin kalian semua karakter cewek yang ada di One Punch Man. Yes, semua waifu kalian bakal kita lihat hari ini ya bersama-sama. Nah, biar videonya lebih asyik dan mudah dipahami, gue bakal rating 1-10 setiap karakter yang bakal gue bahas nanti. Nah, nilai 5 ke bawah itu artinya mereka adalah karakter pelengkap. Sedangkan nilai 5 ke atas itu artinya mereka adalah karakter sampingan atau karakter pembantu. BTW, ini untuk sistem penilaiannya gue bakal lihat dari sisi storytelling setiap karakter. So, ini bukan video gue ngerating waifu siapa yang paling wangi ya. Jadi nih ya, langsung aja di sini gue udah bagi mereka ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah karakter hero. Kategori yang kedua adalah karakter villain. Dan kategori yang terakhir adalah karakter civilian atau warga sipil. Oke nih, sekarang kalian tinggal duduk yang manis ya, karena kita bakal mulai ke kategori yang pertama. Nomor 1, Pink Hornet, kelas B, ranking 25. Nah, kalian pasti mikir, ini siapa sih? Well, gue juga mikir kayak gitu. Gue bahkan gak inget dia ini muncul di manga chapter berapa. Sedikit banget informasi yang bisa gue gali tentang karakter ini. Bahkan pattern artnya tuh pun gak ada coy. Dia ini tuh pure karakter pelengkap yang kalaupun dia nggak ada, ceritanya bakal tetap lengkap gitu. Plot One Punch Man itu bakal tetap jalan seperti biasa. Tapi kita coba lihat desainnya deh. Seperti yang kalian lihat, ini tuh kayaknya didesain berdasarkan baju tari balet. Terus apa itu yang di tangannya? Dia megang apa? Sejenis tongkat, itu kayaknya senjatanya. Iya bener, itu senjatanya. Dan itu cuman buat mukul aja gitu, nggak ada, bukan tongkat listrik atau bukan tongkat yang ada isinya racun, tongkat yang bisa meledak. Enggak, cuman tongkat biasa. Tongkat biasa kayak kayu buat mukul orang, udah gitu aja. Nggak ada unik-uniknya. Gue kasih rating dia 2/10. Nomor 2, Mizuki, kelas B, ranking 71. Nah, ini juga cukup sama ya statusnya dengan Pink Hornet tadi. Gak ada hal yang terlalu menarik dari dia. Powernya itu pun cuman full fisik. Dia lawan monster kayak lagi olimpiade olahraga. Gue ngeliatnya kayak gitu sih. Kayak dia loncat pakai tongkatnya. Terus juga kostum dia ini ya kostum nge-gym gitu. Kostum kayak binaragawan. Nah, buat karakter si Mizuki ini, itu sifatnya cukup ramah. Itu dia optimis dan tidak sombong. Yang gak mencolok sih sifatnya. Itu kayak manusia normal. Maksud gue ya, padahal ada potensi gitu. Kenapa gak bikin dia kayak tomboy gitu, atau mungkin ya sadis, kan bakal keren gitu daripada cuman biasa aja. So Mizuki gue kasih lo rating 3/10. Karena ya pengaruh dia ke development plot One Punch Man itu kurang terasa, yang dimana dia jatuhnya ke area karakter pelengkap, bukan karakter pembantu atau sampingan. Makanya gue kasih nilai di bawah 5. Nomor 3, Tatsumaki, kelas S, ranking 2.
yang ini gue nggak mau yapping terlalu panjang karena yakin gue lu pada semua udah familiar dengan dia. Dan ya dia ini bisa solo hampir semua monster yang ada di One Punch Man gitu. Makanya gue nggak kebayang ya kalau misalnya dia nggak ada di asosiasi hero, itu pasti korban yang berjatuhan sudah sangat banyak ya, dan para hero lain bakal kewalahan juga. Cuman nih ya, untuk karakter personalitinya itu gue nggak terlalu suka sih. Tapi gue nggak benci ya. Cuman ya ngeselin bro. Maksud gue dia itu suka ngomel gitu. Terus juga cara dia memperlakukan adiknya si Fubuki itu agak dinginnya. Walaupun gue tahu dia punya alasan kenapa sikapnya seperti itu kepada Fubuki. Karena dia sayang gitu. Dia nggak mau Fubuki hilang gitu kan, terjadi apa-apa ke dia. Nah, buat desain gua suka sih. Terus kostum hero-nya ini tuh gaun yang didesain cukup menarik ya, karena di bagian bawahnya ini itu dipotong menjadi beberapa helai. Jadinya pas kekuatan dia itu aktif, visualnya jadi makin menarik gitu, ngambang-ngambang gitu kan. Secara keseluruhan gua kasih dia rating 9/10. Karena kalau dia nggak ada, plot One Punch Man itu bakal jadi beda dari apa yang kita tahu sekarang ini. Nomor 4, Fubuki, kelas B, ranking 1. Nah, yang ini sih my personal favorite ya. Big female character design kata gua mah. Cuman nih ya, buat personality karakternya, ini gua juga kurang suka sih ya, karena Fubuki itu tukang bully bro. Geng Blizzard yang dia bikin itu suka ngebully hero lain loh. Saitama contohnya itu kan, dia hampir digojlok lah, diapain karena nolak tawaran Fubuki. Dan itu pun si Fubuki dia juga merasa terancam bahwa Saitama ini bakal ngambil posisinya dia sebagai peringkat 1 di kelas B. Jadi Fubuki membentuk grup Blizzard ini agar dia bisa mendapat pengakuan dari hero dan orang lain bahwa dirinya itu hebat. Dia pengen kayak kakaknya si Tatsumaki. Itu yang semua orang tahu betapa hebatnya, betapa kuatnya kan si Tatsumaki. Tapi ini ya, karena Fubuki itu nggak bisa bersaing dengan Tatsumaki ataupun kelas S dan kelas A yang lainnya, dia harus mencari cara agar mendapat pengakuan. Dan ya, cara yang dia pilih adalah dengan membentuk grup Blizzard ini. Dia bully hero-hero kelas B yang baru gitu kan, biar gabung sama dirinya. Tapi ya walaupun sifatnya kayak gitu, dia tetap karakter favorit gua di One Punch Man. So overall gua rating Fubuki 8/10. Nomor 5, Lily, kelas B, ranking 74. Nah, si Lily ini dia adalah bagian dari grup Blizzard yang punyanya si Fubuki itu. Dia adalah salah satu anggota yang paling loyal kepada Fubuki. Istilahnya dia ini kayak fans beratnya Fubuki lah gitu. Saking ngefansnya nih ya, pernah nih satu kali ya, Fubuki nyuruh anggotanya untuk ngumpulin duit biar mereka bisa beli mobil baru yang bisa dipakai buat flexing gitu nantinya. Nah, si Lily ini tentunya dengan senang hati dong melakukan apa yang Fubuki suruh karena dia sangat ngefans. Singkat cerita, si Lily ini sampai ambil kerja part time gitu buat ngumpulin duit biar Fubuki dan grup Blizzard ini bisa flexing mobil baru. Makanya tadi gue bilang kalau sifatnya Fubuki itu sebenarnya buruk ya, lebih buruk dari Tatsumaki. Tukang bully loh, tukang suruh-suruh orang lain dijadiin babu gitu kan, hanya untuk memenuhi egonya dia karena dia nggak mau dianggap lemah segala macem lah. So overall gue kasih Lily rating 6/10. Nomor 6, Swim, kelas C, ranking tidak diketahui. Nah, yang satu ini dia mirip dengan Lily juga. Si Swim ini sama-sama ngefans ke Fubuki. Cuman masalahnya adalah si Swim ini dia tidak diajak. Iya, dia itu bukan bagian dari grupnya Fubuki. Satu hari dia pernah ketemu dengan Fubuki, terus mereka berdua bekerja sama itu untuk menjinakkan bom kalau nggak salah. Nah, setelah selesai penjinakan bom itu, si Swim ini
minta ke Fubuki gitu, gue mau gabung grup Blizzard lu dong, soalnya gue fans berat gitu. Tapi ditolak karena katanya Fubuki, oh, lu tuh masih belum kuat, belum cocok buat masuk ke grup gue gitu. Ditolak bos. So gue kasih rating swim 5/10. Nomor 7, Shadow Ring kelas A ranking 32. Nah yang ini gue bakal bikin singkat banget. Pokoknya si Shadow Ring ini adalah ninja yang dari kelas A ranking 32 gitu, bisa ninjutsu, taijutsu, dan lainnya lah. Pokoknya sebagaimana seorang ninja. Lagi-lagi gak banyak yang bisa gue jelasin tentang dia ini. So gue kasih dia rating 4/10. Oke, jadi itu semua adalah karakter hero cewek ya. Cuman ada 7. Ini pun dari yang 7 karakter, cuman 2 yang sering nongol. Itu pun juga yang 2 ini nongolnya yang gak sering-sering banget lah. Nomor 1, Raptora dan Raptera. Jadi ini kita punya 2 binatang eksotik ya. Gue jadiin mereka ke satu pembahasan karena mereka ini adalah 2 bersaudara yang kekuatannya juga hampir sama, yakni poison attack. Terus juga ya mereka ini tentunya jelas bisa kalian lihat adalah monster ya. Mereka monster yang jahat, tidak punya kemanusiaan. Mereka ini suka makan manusia. Si Waganma itu contohnya, dia hampir jadi korban. Terus untuk desain ya oke aja sih. Gue ngerasain vibes kayak Mizuki tadi. Cuman ya ini versi binatang. Jadi gue kasih mereka rating 3,5/10. Nomor 2, Maiko Plasma. Nah ini adalah karakter yang kelihatannya cukup menarik ya. Gue penasaran kenapa dia jadi orang jahat. Karena dari looknya itu kayak manusia biasa gitu. Maksud gue ya kalau lo kelihatan kayak monster nih, mungkin aja lo tuh kena rasis terus ingin balas dendam makanya jadi jahat gitu kan. Tapi ini ya kayak manusia normal. Buat desain karakter ini gue suka. Maksud gue lihat aja nih bro, ini tuh kimono yang dipadukan dengan pipes gaya metal gitu. Bisa kita tahu dari ikat pinggangnya, choker, terus kaos kaki jaring kayak gini, dan sepatu bootsnya. Gue suka banget setelan kayak gini. PDW dia udah berkeluarga dan ini suaminya. Iya, ikan lili. Ikan lili aja dapat jodoh bro. Aduh. Overall gue kasih rating dia 3/10. Enggak deh, 4/10 karena suaminya itu ikan lili. Nomor 3, Eyesight 1/10. Kenapa? Karena dia ini muncul habis itu langsung mati dimakan pigat. Udah gitu aja langsung mati. Nggak ada yang bisa gua ceritain gitu tentang dia ini. Apa pengaruhnya? Dia langsung mati gitu nggak sempat untuk memberikan pengaruh kepada plotnya. Pengaruh yang besar lah gitu, atau setidaknya pengaruh yang berarti. Nomor 4, Mosquito Girl. Nah, karakter ini awalnya gue kira udah mati di season 1. Ternyata masih hidup toh. Dan dia jadi jinak gitu. Yang awalnya dia ini monster ganas, sekarang berubah profesi jadi pembantu untuk melayani tuannya, yakni si Dr. Janus itu. Gue suka ya, karena di sini kita dilihatin bahwa nggak semua monster di One Punch Man itu otomatis jahat gitu. Mereka masih bisa tobat lah istilahnya. So gue kasih dia rating 6/10. Nomor 5, DOS. Gimana ya? Kita bahas powernya aja deh. Ya, ini dia punya kekuatan hipnotis attack gitu. Lo kena cambuk bakal langsung jadi babunya. Atau kalau lo dicium juga sama dia itu bakal kena hipnotis. Nanti lidahnya yang kayak gitu nyatu sama lidah lo, terus lo bakal jadi penurut sama dia. Gue kasih rating dia 6/10 karena dia ini sekilas kelihatannya punya banyak hal yang menarik untuk dibahas. Nomor 6, Psychos. Nah ini adalah villain cewek terakhir di video essay kita ya. Ini yang paling menarik dari semua villain. Dia nggak kayak villain yang lainnya yang dimana keberadaan mereka itu hanyalah untuk sekedar menjadi penjahat ya. Nah si Psychos ini dia ada backstory-nya. Wow, dan itu cukup panjang ya. Dulunya dia teman baik sama Fubuki. Mereka sekolah di tempat yang sama.
belajar bareng dan latihan gitu. Spoiler alert ya, skip ini kalau kalian nggak mau kena spoiler. Nah, itu dalang dibalik keberadaannya asosiasi monster, ya ini si Psychos ini yang menciptakan Orochi. Itu kan Giro-Giro ya. Nah, Giro-Giro ini itu adalah bonekanya si Psychos. Buat desain ya oke lah. Gue keinget Rocket Team dari Pokemon, itu mirip. Tapi ya gue kasih dia rating 9/10. Karena jelas banget dia ini berpengaruh besar terhadap jalan ceritanya One Punch Man. Nomor 1, Zenko. Nah, Zenko ini adalah adiknya Metal Bat. Dia cuman anak kecil doang, makanya dia masuk ke kategori warga sipil. Intinya gue kasih dia nilai 6/10 ya. Karena dengan keberadaan dia ini, kita jadi tahu bahwa kehidupan yang normal berkeluarga itu adik kakak, sepupu masih ada gitu, masih berjalan. Walaupun universe One Punch Man ini tiap hari penuh dengan kejahatan yang gak masuk akal. Nomor 2, Suiko. Dia ini adalah adiknya si Suryu. Nanti seiring cerita berjalan, si Suiko ini bakal masuk ke asosiasi hero. Entah asosiasi yang mana, gue lupa ya. Cuman aslinya dia ini adalah warga sipil, sama dengan kakaknya gitu. So untuk Suiko gue kasih dia rating 6,5/10. Karena dia bukan karakter yang muncul hanya untuk meramaikan gitu, tapi ada story yang bisa kita ikutin kalau ngelihat karakternya. Nomor 3, Shiba Bawa. Ya ini dia, nenek tua ini adalah yang peramal itu ya, peramal yang bahwa bumi itu sedang dalam bahaya. Ramalan yang bikin asosiasi hero panik. So si Baba, namanya gimana sih disebut? So nenek, gua kasih lo rating 7/10. Nomor 4, Lin. Nah, Lin ini muncul pas arc Super Fight yang Saitama itu nyamar jadi Charangko. Nah, soal Lin ini nggak banyak yang bisa kita ketahui tentang dia kecuali keimutannya. Maksud gua ya bro, desainnya imut sih, cakep kata gua mah, imut, onyu-onyu gitu kan. So buat Lin gua kasih lo rating 4,5/10. Ya guys, itulah ya semua karakter cewek yang ada di One Punch Man. Kurang lebih totalnya ada 17 orang yang teridentifikasi. Koreksi gua ya, mungkin aja ada yang kelewatan satu atau dua. Terus nih, sebelum gua tutup videonya, gua mau kasih kesimpulan dulu ya, bahwa karakter cewek di One Punch Man itu bukannya jarang muncul ataupun gak penting atau apa, tapi ini tuh memang desain penulisan dari cerita ini. Maksud gua ya, jadi nanti satu karakter bakal muncul, terus diceritain backstory-nya, motivasinya apa, bla bla bla. Terus kalau udah selesai bagiannya, itu ceritanya bakal pindah lagi ke karakter yang lain. Dan ini berlaku ke semua karakter kok, mau cewek atau cowok gitu. Yang sebenarnya ini tuh agak aneh sih. Soalnya judul animenya, judul manganya itu One Punch Man. Dan jelas itu yang dimaksudkan Saitama. Tapi isi ceritanya kok kayak nyeritain Garou, nyeritain Fubuki, nyeritain Tatsumaki, Psychos, dan lain-lain. Sedangkan si Saitama main karakternya sendiri itu kita masih sangat sedikit mengetahui tentang dirinya. Tapi entahlah. Komen di bawah ya karakter cewek yang kalian suka biar kita bisa tahu gitu. So, gue Bulan di sini pamit undur diri. Makasih banyak udah nonton dan bye bye.